Siapa kalian? Di mana aku? Tuan di rumah kami. Tuan telah selamat. Suami saya menemukan Tuan tergeletak di dasar jurang. Iya. Iya, aku ingat sekarang. Ada makhluk aneh yang mengeroyokku. Mereka menyeretku ke angkasa, lalu melepaskan aku. Aku jatuh dan masuk jurang. Untung tubuh Tuan tertahan semak belukar. Kalau tidak, saya tidak tahu entah apa yang terjadi. Terima kasih. Kalian telah menolong saya. Bukankah Nyai yang kutemui tadi siang? Betul, Tuan. Saya sudah memperingatkan. Tapi nampaknya Tuan tetap bersikeras pergi ke sana. Aku baru yakin. Jurang Lumping Wadas memang sangat wingit dan aneh. Aku seperti orang... Tiba-tiba seperti orang kebingungan dan tersesat jalan. Banyak orang yang mengalami nasib seperti Tuan. Tapi sebagian besar mereka kurang mujur. Mereka tewas di dasar jurang. Ada apa sebenarnya di sana? Entahlah Tuan. Tapi yang jelas para penduduk desa di sini tidak ada yang berani ke sana. Tapi keanehannya sering kami rasakan. Lalu, bagaimana dengan wanita yang diceritakan istrimu? Wanita? Kau pernah cerita apa pada Tuan ini, Nyai? Itu, Ki, wanita yang sering menunggang kereta hitam yang melintasi jalanan di pinggir hutan. Oh, iya. Sebenarnya kami sendiri tidak ada yang tahu pasti siapa dia. Tapi memang benar, dia sering datang ke lereng Gunung Kemulan. Kadangkala 40 hari sekali.
Tapi entah apa yang dia lakukan di dasar sana. Ampun, Mbak. Ampuni kami, Mbak. Kami tidak bicara yang buruk. Kali ini kalian aku ampuni. Ah! Dia yang bawa Rekso jurang dekat desa ini, Tuan. Sebaiknya Tuan segera pergi dari desa ini besok pagi. Karena tempat ini sangat berbahaya bagi para pendatang. Aku yakin ibu kena santet. Tapi masalahnya, siapa yang telah menyantet ibu? Siapa lagi kalau bukan Demang Kaligayam? Dan Mas baru saja cerita berkelahi dengan Demang itu. Iya, saya diantarkan pulang dalam keadaan pingsan. Saya yakin ini santet. Tapi saya tidak yakin yang menyantet saya Ludiro. Tidak ada alasan apapun dia menyantet saya. Kami tidak bermusuhan. Dan sejak Kakang Jaksa meninggal, tidak terjadi apapun. Tapi Den Mas Topati baru saja berkelahi dengan dia, Nyai. Saya kenal Demang Kaligayam. Dia bukan orang yang suka mengumbar kemarahan. Baru berkelahi dengan anakku, membalas dendam padaku. Kenapa ibu begitu yakin? Karena istri Demang Kaligayam masih saudara ibu. Dan ibu tahu sifat Ludiro sejak ia masih jadi lurah sampai sekarang. Dia orang jujur, anakku. Kalau semua perkataan ibu benar, maka Paman Demang yang akan menjadi musuh saya. Saya, Den Mas, sebenarnya semua ini yang pedanten Den Mas Topati. Saya hanya diminta tolong untuk menghubungkan dia dengan Den Mas. Pedanten istri Demang Wuruk Prayogo yang suka menyewa untuk menghabisi lawan-lawannya. Saya sebenarnya saya tidak mengerti, Nyai. Kiai. Sorengpati, pulanglah. Kau masih memerlukan aku. Banyak yang belum kau ketahui tentang hidup. Pulanglah, anakku. Pulanglah segera. Pulanglah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ayo silakan. Tak bisa kurang. Tidak. Lihat, ini bagus sekali. Apa? Lihat, ayam kampung yang benar-benar cantik. Wah, wajahnya polos dan jujur. Gadis seperti itu selalu menimbulkan gairah. Kain-kain saya Bukan semuanya seperti bagus putri-putri Wong Agung. Suka pura-pura dan angkuh. Kamu alihkan perempuan tua itu, Atmo. Biar aku yang ngurus gadis itu. Iya. Ayo. Mau belanja apa, Mbok? Oh, enggak, cuma jalan-jalan. Wah, hati-hati.
Di sini kalau tidak kenal dengan penjualnya bisa ditipu. Oh ya, akan kukenalkan pada saudagar yang paling baik. Ayo, jangan takut. Terima kasih. Ayo, ayo. Tapi Nimas, aku akan melindungimu. Ayo ikut aku. Mereka itu mengganggu orang. Ayo. 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 Sama saya. Mau diapakan Nyai Samra? Nyai. Ikut saya. Turunkan saya. Hea, 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 hea. Ki, berhenti Ki. Ada apa, Nyai? Kakang lihat gadis yang minta tolong tadi, Kakang. Iya, kenapa, Nyai? Lebih baik tidak usah ngurusi orang lain. Kalau tidak salah, anak muda itu putra Patih Jeru. Saya yakin, Kakang. Dia itu adik kandung saya. Melur, Kakang. Lepaskan saya. Hea, hea. Tenang Nimas, kamu akan aku bawa yang belum pernah kau alami. Lepaskan saya. Lepaskan. Lepaskan dia. Siapa kamu? Melur? Yuwitri? Melur? Yuwitri. Yuwitri. Yuwitri kemana saja? Melur? Kamu akan menyesal orang tua. Kamu tahu dengan siapa kamu berhadapan. Aku tahu, Tuan Putra Gusti Patih Jeru. Tapi apa Tuan tahu, siapa gadis yang mau Tuan? Dia adik kandung Rara Kembang. Siapa Rara Kembang? Aku. Apa hebatnya kamu? Tanyakan pada ayahandamu, apa hebatnya aku. Ki Gelempo, biarkan manusia ini pergi. Anak Bonga Agung sekarang memang begitu, Nyai. Terlalu membanggakan orang tuanya. Kemudian berbuat sewenang-wenang kepada rakyat biasa. Ya. Ayo Melur. Ini rumah Yuwitri sendiri. Jauh lebih besar dari rumah kita di Kaligayam. Ya, Yu. Jangan sebut-sebut lagi nama desa kita, Melur. Kita kubur semua masa lalu kita. Termasuk nama kita. Tidak ada lagi Sawitri. Yang ada Nyai Rara Kembang. Demikian pun dengan namamu. Harus dikubur. Ya sayang? Yuk. Besok di hari wetonmu, namamu harus diganti. Kita selamatan bubur merah putih, ya? Mau diganti apa lagi, Yu? Melur kan sudah cukup bagus. Masa lalu kita cukup pahit, Melur. Semua yang berkaitan dengan itu harus dihilangkan. Ada nama yang lebih bagus untukmu.
Rara Centini. Rara Centini. Iya, Rara Centini. Nama yang bagus nih, Mas. Daripada Melur. Rara Centini. Kirun, Ya, Guru. teruskan latihannya. Jangan ditinggal. Baik, Guru. Kau adalah salah satu muridku yang paling dekat dengan Sorengpati. Ya, jangan bosan memberi nasihat. Kau harus bantu aku, Kumara. Baik, Kiai. Saya akan menjalankan perintah Kiai. Sorengpati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, Ada apa? Kakang Sorengpati pulang, Kiai. Alhamdulillah. Tolong beritahu teman-temanmu yang di luar. Iya. Ada hal yang perlu kusampaikan kepada kalian semua. Baik, Kiai. Sebelum aku pergi, aku sudah berpesan kepada kamu, Sorengpati, dan juga Kumara, untuk mewakili aku menjaga ketertiban padepokan ini. Tapi begitu aku pulang, aku mendengar kejadian yang memalukan dan celakanya lagi. Semua itu dilakukan oleh kalian berdua. Sorengpati, Iya, Bopo. jangan sebut aku Bopo. Di antara teman-temanmu, aku ini adalah gurumu, pimpinan pesantren ini. Iya, Kiai. Ayo masuk. Dari mana saja kamu? Kamu tidak perlu berbohong di hadapanku. Teman-temanmu sudah menceritakan semuanya kepadaku. Kau berkelahi dengan Kirun, dan kemudian kau juga berkelahi dengan Kumara. Sebenarnya, apa yang kamu inginkan? Mereka mencampuri urusan pribadi saya terlalu jauh, Guru. Karena mereka sayang padamu, mereka saudara-saudaramu. Mereka tidak ingin kamu mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan. Saya dapat menjaga diri saya sendiri, Guru. Takabur. Kamu tidak akan pernah bisa selamanya mampu menjaga dirimu sendiri. Suatu saat, kamu bisa salah dan kamu bisa apa. Untuk itu, kamu membutuhkan nasihat dari orang lain. Membutuhkan peringatan dari kawan-kawanmu. Kamu tidak akan bisa melihat kelemahanmu sendiri. Sorengpati, ikut aku. Iya, Kiai. Apa yang telah kamu lakukan terhadap Kumara adikmu? Kami berkelahi. Lalu, kamu menggunakan aji lebur saketi untuk Kumara? Ampun, Kiai. Saya terima salah. Saya memang terlalu dikuasai oleh nafsu saya. Maafkan saya, Kiai. Maafkan saya, Kumara. Aku terima maafmu. Ada yang harus kamu ketahui.
Dengan emosimu yang meledak-ledak itu bisa membahayakan seluruh isi padepokan ini. Dan bukan hanya itu, dengan nafsumu yang membara, bisa menghancurkan hidupmu. Berulang kali aku mengatakan sebut nama Allah jika kamu dalam keadaan marah. Ambil air wudhu ketika kamu dalam keadaan bimbang dan penuh keraguan. Soringpati, kamu tidak bisa menyelesaikan seluruh persoalanmu dengan ilmu yang kamu miliki. Ilmu hanyalah alat, bukan segalanya. Dan kamu tidak akan bisa menggunakan ilmumu tanpa dikendalikan oleh iman. Iya, Ki. Duduk. Sekarang aku ingin tahu, Sorengpati. Apa betul kamu mencari wanita yang bernama Rara Kembang? Iya, Kiai. Kamu sendiri belum tahu siapa diri kamu. Cocokkah dia dengan pribadi kamu? Tiba-tiba kamu ingin bermain-main dengan api. Kamu sedang berdiri di tepi jurang terjal, Sorengpati. Sedikit saja lengah bisa tergelincir jatuh. Dan tidak ada orang satupun yang berhasil dan mampu untuk menyelamatkan dirimu. Saya menyukai wanita itu, Kiai. Saya anggap hal ini wajar. Saya anggap ini tidak bertentangan dengan kodrat. Jangan bicara soal kodrat. Kamu belum tahu apa itu kodok dan kodar. Kamu masih hijau, Sorengpati. Jangan bicara terlalu melambung. Mulai sekarang ini kamu tidak kuizinkan meninggalkan padepokan dan kamu harus melupakan Nyai Rara Kembang itu. Apa artinya ini, Nyai? Artinya, saya mengharapkan satu saat kita dapat bertemu kembali. Kali ini saya terpaksa membantah perintahmu, Bopo. Sorengpati, tundukkan wajahmu. Tidak. Sorengpati, tundukkan kepalamu. Tundukkan. Astagfirullahaladzim. Kamu bukan lagi Sorengpati. Kamu yang berkeliaran di dasar jurang Wanas Lumping. Kali ini saya tidak mau tunduk. Maaf, Kiai. Saya tidak merasa bersalah. Jika Kiai menganggap saya salah mencintai seorang wanita, saya rela meninggalkan padepokan ini. Sorengpati. Astagfirullahaladzim. Nampaknya Kakang Sorengpati bersungguh-sungguh, Guru. Ya. Sinar mata itu selalu kucemaskan sejak kecil. Pancaran yang berkobar-kobar bagaikan api. Sorengpati, kamu tidak pernah tahu bahaya besar sedang mengancam di depanmu. Kamu tidak mampu melihatnya karena kamu selalu dibelenggu hawa nafsu. Mau kemana, anakku? Saya tidak mau kebebasan saya direnggut oleh siapapun. Saya punya hak untuk memperoleh apa saja yang saya inginkan. Sorengpati, pikiranmu sedang tersesat. Kembalilah sebagai murid yang benar, sebagai anak yang benar. Percayalah, tindakanmu akan menyengsarakan hidupmu sendiri. Dan kamu akan terjerumus ke dalam lubang yang gelap. Saya akan tanggung akibatnya. Sorengpati, kalau kau berani membantahku, kau akan berhadapan dengan gurumu. Saya tidak mau kembali. Saya tidak mau dibelenggu seperti binatang.
Selama ini saya selalu diatur. Saya tidak pernah menjadi seorang pati yang sebenarnya. Saya melihat kebaikan dan keburukan cuma dari pandangan Bopo. Sekarang, saya tuntut hak saya, kebebasan saya, untuk melihat apa saja dengan mata saya sendiri. Kenapa? Kenapa Bopo selalu memaksakan pandangan Bopo kepada saya? Karena aku jauh lebih dulu melihat dunia ini dan segala kebusukannya daripada kamu. Dan aku sebagai orang tua juga sebagai gurumu, berkewajiban untuk memberimu nasihat, mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kiai sering mengajariku tentang takabur, tapi tanpa disadari, Kiai telah melakukannya sendiri. Merasa paling tahu tentang hidup, itu juga takabur, Kiai Sumaningrat. Astagfirullahaladzim. Saya akan tetap mencari Nyai Rara Kembang, apapun akibatnya. Kalau saya terjerumus ke dalam sumur yang paling gelap sekalipun, saya puas. Dan tidak ada orang yang boleh ikut campur. Sorengpati anakku, kau keliru. Manusia beradab, berkewajiban memberitahu jalan yang benar kepada orang lain. Karena dia sendiri pernah mengalami betapa sakitnya ketika dia melalui jalan yang buruk. Dan manusia beradab pun harus banyak berterima kasih ketika dia diberi nasihat oleh orang lain. Aku memang tidak beradab. Karena itu, biarkan aku pergi. Sorengpati. Sadar anakku, Eli. Lepaskan aku. Sorengpati, tega kamu ingin membunuhmu? Aku akan siapa saja yang berani menghalangi kemauanku. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, maafkan kelancangannya. Sorengpati. Minggir kalian, aku ingin bertemu dengan Ki Demang. Tuhan mencari siapa? Saya mencari Ki Demang. Oh, ayah saya. Iya, apa dia ada di rumah? Ada. Oh iya, silakan masuk Tuhan. Mencari Bopo. saya? Ada apa? Begini Tuan, sekarang ini kaki ibu saya membengkak. Apa semua itu karena santet yang Tuan kirimkan? Saya bukan tukang santet, anak muda. Dan saya juga bukan orang yang suka mengupah tukang santet untuk menyakiti orang lain. Itu dosa. Benar, Nyai Jaksa kena santet. Waktu saya pulang setelah berkelahi dengan Tuan, ternyata ibu saya sudah terkapar dengan kaki membengkak. Begini saja, saya punya sahabat seorang kiai yang bisa mengobati santet. Kalau perlu saya sendiri akan ke rumahnya di Padepokan Kalisoka. Saya sangat berterima kasih jika Tuan mau menolong ibu saya. Tapi Tolonglah ibunya, Bu. Ini Guru. Ya, Apakah lukanya parah sekali, Guru? ya. Aku terpaksa melakukannya. Karena dia memukulku dengan jurus lebur saketi. Yang ditambah dengan hawa nafsu ingin. Tapi akhirnya pukulan itu berbalik pada dirinya sendiri. Tanpa aku sadari, jurus lembu sakilan dan wahyu takwa keluar dari tubuhku. Dan astagfirullah.
Tapi bagaimanapun juga, dia adalah muridku yang kuanggap anak. Kelakuannya lah yang membuat aku lupa. Mungkin aku yang salah. Aku terlalu memanjakannya. Aku terlalu sayang padanya. Dan memberi perhatian yang berlebihan daripada yang lain. Sorengpati, kemarilah. Sorengpati! Jangan anakku! Sorengpati, ayo, kau akan menikmati arti hidup yang sebenarnya. Ya. Sorengpati! Jangan Sorengpati! Itu godaan menyesatkan. Jangan Sorengpati! Lepaskan orang tua. Kiai, Kakang Sorengpati, Kiai. Sorengpati. Bopo. Iya. Bopo masih mau menolongku. Kenapa? Karena kamu adalah anakku dan juga muridku. Saya murid yang jahat, Bopo. Anak yang tidak berbakti. Saya tidak pantas hidup, Bopo. Saya tidak bisa mengerti apa yang ada di sini saya. Saya selalu kalah melawan nafsu saya, Bopo. Hanya orang yang dekat kepada Allah lah yang mampu menahan hawa nafsu. Banyaklah berzikir dan jangan pernah meninggalkan sholat. Hanya itu yang menahan hawa nafsu dan perbuatan jahat. Sudah lama saya tidak pernah melakukannya, Kiai. Iya. Apa saya masih bisa menjadi orang baik, Bopo? Bisa. Kalau kamu punya niat. Allah akan selalu membukakan pintu maaf. Ini Tuan Julius Koyer. Kelihatannya Nyai sudah jauh lebih segar. Ayo. Desa Hut Boyon Densen. Ya. Penarinya juga cantik-cantik. Ya. Menir. Tuan Tumenggung. Iya. Penarinya cantik-cantik, Tuan. Nyai, permisi sebentar. Silakan. Tuan Udana ini bagaimana toh? Lawang kriaan suci seperti ini, lah kok yang mengundang? Yang mana toh, Jeng? Itu loh, yang berdiri di dekat gadis muda itu. Ada apa, Yu? Tidak ada apa-apa. Sudah, jangan lihat ke sana. Kok Jeng Tumenggung bisa tahu? Iya. Beritanya kan sudah lama menyebar. Hebatnya, itu selalu mencari mangsa para wong agung seperti kita ini. Rumah
Mbok Karti. Oh iya, memang. Setelah warungnya Mbok Karti dipenuhi pelayan-pelayan wanita dan penari-penari tayu. Ada apa, Kang? Banyak juga Wong Agung yang mengajak tamu-tamunya ke sana. Shh, Tuan Scott dan Doro Seten, Presiden juga kabarnya sering ke sana. Oh ya? Well, Tuan Temenggung. Ik baru tahu kalau Rara Kembang ye punya garo ampilan, Tuan Temenggung. Iya. Semenjak kejadian penculikan kemarin. Temenggung Danu Rezo matanya sangat awas untuk urusan wanita. Dia takut direbut Wong Agung lain. Maka dia buru-buru kawin Rara Kembang. Gangkue. Ya. Tuan Temenggung, Nyai, saya permisi. Kenapa Kakang juga bawa perempuan itu? Bukan saya. Saya tersinggung, Kakang. Kalau Kakang mau bawa dia, tidak usah bawa saya. Saya juga sudah bosan dengan kerjaan seperti ini. Malu, Nyai. Siapa yang nyuruh kamu ke sini? Saya diundang Wedana Harja Sentono. Bohong. Kalau Nyi Temenggung tidak percaya, silahkan tanya sendiri. Dasar. Jangan begitu. Malu, Nyai. Memang iya kan? Kakang jadi kedanan sama perempuan ini setelah ke warungnya Mbok Karti kan? Apa namanya perempuan yang suka merayu dan menggait suami orang kalau bukan namanya? Katakan, Kakang. Siapa yang merayu siapa? Memang iya kan? Kakang mengawini dia karena rayuannya? Maaf, Nyai. Saya merayu laki-laki. Saya merasa tersinggung. Lidahnya telah membuat saya sebagai manusia tanpa harga. Maka dia harus membayarnya dengan nyawa. Yuitri. Siapa yang mengizinkan kamu masuk ke ruangan ini? Yuitri, jangan lakukan itu. Yuitri mau meneluh orang. Melur? Kamu lihat sendiri. Mbak Yumu dihina di depan orang banyak. Apakah aku salah kalau aku membalasnya dengan hukuman yang setimpal? Keluarga kita hancur gara-gara dituduh jadi dukun santet. Sekarang Yuitri malah melakukannya. Orang-orang Kademangan Kaligayam telah memfitnah aku menjadi tukang santet. Dan sekarang mereka akan menyaksikan sendiri apa yang mereka tuduhkan. Jangan, Yu. Jangan lumuri tanganmu dengan dosa itu. Tuan Wedana ini bagaimana, toh? Lawang kriaan suci seperti ini, lah kok yang mengundang. Yang mana, toh, Jeng? Itu loh, yang berdiri di dekat gadis muda itu. Ada apa, Yu? Tidak ada apa-apa. Sudah jangan lihat ke sana. Kok Jeng Temenggung bisa tahu? Iya. Beritanya kan sudah lama menyebar. Hebatnya, itu selalu mencari mangsa para Wong Agung seperti kita ini. Mana? Yang sering keluyuran ke rumah makannya Mbok Karti. Oh iya, memang. Setelah warungnya Mbok penuhi pelayan-pelayan wanita dan penari-penari tayu. Ada apa, Kang? Banyak juga Wong Agung yang mengajak tamu-tamunya ke sana. Shh, Tuan Scott dan Doro Seten, Presiden juga kabarnya sering ke sana. Istri Kakang Tumenggung sudah berkali-kali menyakiti aku. Kali ini tidak bisa aku biarkan. Yu, siapapun akan melakukan seperti dia kalau suaminya direbut orang. Jangan ngawur kamu. Aku tidak pernah merebut Kakang Tumenggung. Dia sendiri yang tergila-gila kepada Mbak Yumu. Apapun alasannya, tidak ada bedanya bagi Nyi Tumenggung. Dia merasa dipecundangi. Dia merasa gagal sebagai seorang istri. Merasa tidak punya arti. Jadi, sangat wajar kalau dia marah dan berusaha merendahkan saingannya. Apapun alasannya, masalahnya, istri Kakang Tumenggung sudah menghancurkan harga diriku di depan orang banyak. Itu yang tidak bisa kumaafkan.
Jangan, Yuwitri. Maafkan siapapun yang telah menyakitimu. Baik, Rara Centini. Baik. Kali ini aku maafkan dia. Tapi bukan karena aku kasihan padanya. Karena aku sayang padamu, Centini. Tapi akan aku beri sedikit perempuan sombong itu kenang-kenangan. Yu, jangan, Yu. Sudah lama saya tidak bisulan. Soreng Pati. Soreng Pati. Soreng Pati. Rara Kembang. Jangan ganggu aku lagi. Aku ingin tenang. Soreng Pati. Soreng Pati. Soreng Pati. Kakang Soreng Pati. Rara Kembang. Aku mau menagih janjimu, Kakang. Kau pernah berjanji apa padaku, Kakang? Kenapa kau menjauhi aku? Kau sudah tidak mencintaiku lagi, Kakang? Kau sudah tidak mau lagi berkorban untukku? Aku sangat rindu padamu, Rara Kembang. Tapi kenapa kau datang untuk kemudian lalu meninggalkanku dalam sepi? Kakang, itu karena aku sudah tahu bahwa kaulah jodohku, Kakang. Bahkan, kita sudah menjadi suami istri dari sebelum kita dilahirkan. Peluklah aku, Kakang. Rara Kembang. Peluklah aku. Aku merasa asing di sini. Sekarang kita berada di mana? Di suatu tempat yang tidak akan berubah, Kakang. Tempat inilah yang dinamakan alam halus. Alam halus? Tidak. Aku tidak mau. Aku takut. Kenapa, Kakang? Kenapa kau takut? Kita dijodohkan dari alam ini sampai ke alam ini, Kakang. Saatnya sudah sangat dekat kita bertemu di alam nyata. Sekarang aku pergi dulu. Rara Kembang. Jangan tinggalkan aku. Jangan tinggalkan aku. Rara Kembang. Jangan tinggalkan aku. Rara Kembang. Maafkan saya, Bopo Kiai. Saya telah membuat Bopo kecewa. Saya tahu bahwa yang saya lakukan ini pasti sangat mengecewakan hati Bopo. Saya mengaku salah, tapi saya tidak berdaya melawan satu kekuatan yang selalu menarik-narik dan menyeret saya meninggalkan padepokan ini.
dan saya menyerah. Saya sudah kepalang basah, harus dapatkan wanita itu. Dan suatu saat nanti, saya akan membawanya menghadap Bopo. Saya harap Bopo Kiai Sudi menerimanya sebagai menantu. Bopo Kiai Sumaningrat yang saya cintai, guru yang sangat saya hormati. Terima kasih atas segala kebaikan Bopo merawat saya selama ini. Menuntun saya melihat dunia. Saya tidak tahu bagaimana membalas kebaikan budi Bopo. Dan saya merasa tidak akan bisa. Sebenarnya saya tidak sampai hati meninggalkan Padepokan Kalisoka. Tempat ini sudah sangat melekat di hati saya. Suatu saat pasti saya akan kembali. Dan saya akan berusaha untuk menuruti nasihat Bopo. Saya akan berusaha mengendalikan diri saya. Akhir kata, sekali lagi saya mohon maaf. Mudah-mudahan saya selamat dalam menempuh perjalanan hidup saya. Dia telah memilih jalan hidupnya sendiri. Kemana kira-kira dia pergi, Guru? Wanita itu benar-benar telah memikat hatinya. Mudah-mudahan perjalanannya tidak dihadang oleh bencana. Kisanak. Maaf, Bapak warga desa ini? Iya. Apa nama desa ini? Duku Mingkrik. Tuan mau cari siapa? Saya kemalaman. Saya mencari tempat untuk menginap barang semalam. Tuan, lebih baik Tuan menginap di rumah Pak Lurah. Rumahnya luas. Di mana letak rumahnya? Ikuti saja jalan ini. Belok kiri, rumah Joglo yang pagar halamannya pakai regol, itu rumahnya. Biasanya kalau ada tamu desa, pasti menginap di sana. Oh iya, terima kasih. Iya. Kenapa? Ada penjahat masuk kampung. Cepat laporkan. Iya. Ayo. Ayo. Ada apa ini? Jangan pura-pura tidak tahu. Kau pasti mata-mata perampok. Ayo! Ayo! Nanti dulu! Saya tidak bermaksud buruk. Saya kemalaman. Saya hanya mau numpang menginap. Jangan dengar omongannya. Ayo kawan-kawan, kita ringkus dia, tangkap dan bawa kepala desa. Ayo, maju semua! Kalian tidak mau mendengarkan penjelasanku. Maka jangan salahkan aku kalau kalian semua akan celaka. Aku adalah pengembara yang butuh tempat tinggal. Hentikan! Kenapa ribut-ribut? Tuan, apa yang terjadi? Kau siapa? Saya Lurah Dukuh Mingkrik. Nama saya Sarkawi. Tuan siapa? Dan kenapa buat keributan di sini? Warga desamu yang bikin ribut. Ki Lurah harus ajari mereka sedikit sopan santun kepada tamu. Oh, pasti telah terjadi salah paham, Tuan. Maafkan mereka, Tuan. Mungkin Tuan telah mendapat perlakuan yang kurang sopan. Mereka mau menangkapku dan meringkusku tanpa alasan. Apa salahku?
Kalau begitu, sekali lagi mohon maafkan warga saya. Mereka hanya orang-orang Tuan. Kalau Tuan tidak keberatan, saya mengundang Tuan ke rumah saya. Saya ingin menjamu Tuan untuk menebus sakit hati Tuan atas perlakuan warga saya pada Tuan. Bagaimana? Mereka pasti masih penasaran kepadaku. Dan itu bisa menyinggung perasaanku. Jangan hiraukan mereka, Tuan. Dengar semuanya. Kalian boleh bubar. Sekarang Tuan ini adalah tamu saya. Dan kalian harus menghormatinya. Ayo, Tuan. Kamu bawa kuda Tuan ini. Ya, Ki. Nama Tuan? Sorengpati. Saya dari lereng Gunung Kalisoka. Dari lereng Gunung Kalisoka. Benar, Ki Lurah. Iya, saya tahu daerah itu. Ini kan. Silakan diminum, Tuan. Maaf, sebenarnya Tuan mau kemana? Siapa tahu kami dapat membantu Tuan. Saya sendiri tidak tahu tujuan saya mau kemana. Saya sedang mencari seorang wanita. Seorang wanita? Iya. Namanya Nyai Rara Kembang. Apa Ki Lurah pernah mendengar namanya? Nyai Rara Kembang. Coba kalian masuk semuanya. Apa kalian pernah dengar orang yang bernama Nyai Rara Kembang? Tidak. Tidak ada yang kenal, Tuan. Apa ada yang pernah mendengar nama Nyai Rara Kembang? Tidak, Tuan. Tidak. Dia cantik sekali. Dia sering naik kereta hitam. Begitulah seharusnya menangani orang yang kita curigai. Hidup Pak Lurah! Iya. Siasat Pak Lurah benar-benar jitu. Iya. Sekarang angkat dia. Masukkan ke gadok belakang, kunci rapat-rapat. Baik, ayo. Apa perlu diikat Pak Lurah? Saya khawatir nanti dia lolos. Malah ngamuk. Iya. Ikat tangan dan kakinya. Ayo, bawa dia. Ayo, baik. Ayo masuk. Tangkap dia! Ayo, cepat, cepat. Ayo, jalan terus.
kenapa saya diikat? Pak Lurah. Terpaksa. Terpaksa kami lakukan untuk menjaga keamanan Dukuh Mingkrik. Sementara kamu ditahan, sampai terbukti kalau kehadiran kamu tidak ada hubungannya dengan perampok Julung Sungsang. Jadi, kalian mencurigai aku sebagai anggota perampok? Iya. Desa kami sering didatangi perampok. Mereka dan membakar rumah penduduk setelah merampas harta bendanya. Itu sebabnya kami mencurigai setiap pendatang di desa kami. Masih untung hanya kecubung yang kububuhkan pada minumanmu. Aku tidak tahu semua itu. Aku sudah bilang bahwa aku baru turun gunung dari lereng Gunung Kalisoka. Tidak usah berbelit-belit. Katakan terus terang, kamu mata-mata Julung Sungsang atau bukan? Ki Lurah! Ki Lurah! Ada apa? Julung Sungsang, rumah Garjito dibakar. Mereka menuju kemari. Kita harus melawannya. Kamu jaga dia. Ya, Ki. Yang lain ikut aku. Ayo. Mereka Garjito dan istrinya.